ini kita masuk materi kita ya yang kita bahas nanti ya selama 1 semester. Karena ini sudah ke peminatan ya, jangan salah nanti ini adalah dia peminatan teknik tenaga listrik ya. Di semester 5 itu kita udah hampir semua sama ya. Kecuali nanti ada agama, hukum dasar sistem kontrol yang tidak sama ya. Yang lainnya sudah memilih arus kuat atau sistem tenaga listrik, itu nanti tidak bisa pindah ke Telkom. Kalau pindah nanti angus gitu ya. Kalau ada mata kuliah pilihan, nah boleh. Nah, boleh lebih ya. Nah, ini materi kita ya, yang kita bahas kita ininya dalam 1 semester ini. Salah. Kita bahas di sini adalah untuk memahami ya pembangkit tenaga listrik yang konvensional ya. Nanti konvensional, nanti ada juga pembangkit listrik disebut energi terbarukan ya. Nanti kuliahnya sendiri. Ini yang konvensional, artinya apa? Bahan bakar itu yang bisa habis, kecuali PLTU sebenarnya. Itu sebenarnya terbarukan seperti ada air ya. Tapi PLTA, PLTU ya. PLTU adalah uap. Ya, PLTA adalah air yang skala besar ya, terpakai waduk. Kemudian tenaga gas PLTG, kemudian yang banyak ini para pribadi pun bisa buat ini PLTD ya, kemudian PLTN, tenaga nuklir. Nah, ini yang komersil yang tenaga nuklir di Indonesia tidak ada. Di Indonesia itu ada untuk apa namanya pengobatan yang ada ya, tempatan. Bukan untuk menghasilkan listrik untuk yang jual ke rumah industri ya. Nah, ini bahan pembangkit listrik yang disebut pembangkit listrik konvensional ya. Nah, ini disebut berdasarkan penggerak awalnya yang menggerakkan. Gerakannya disebut uap ya. Karena uap yang menggerakkan. Kecuali nanti nuklir ya. Yang menggerakkannya bukan nuklir, yang menggerakkannya uap juga. Cuman karena uap sudah ada, makanya dia bahan bakarnya satu-satunya pembangkit listrik konvensional yang namanya adalah menggunakan bahan bakarnya adalah PLTN. Sedangkan PLTU itu ya bisa dia dari batu bara, bisa dia dari gas, bisa dari bahan lain yang mungkin dia bisa minyak ya. Tapi dia yang menggerakkannya adalah uap. Karena batu bara, gas, minyak itu dia menghasilkan gas. Gas itu yang menghasilkan tenaga. Ya kan PLTN, nah, karena uap sudah ada namanya, makanya digunakan nuklir. Nah, itu adalah bahan bakarnya, bukan penggeraknya. Bahan bakar yang menghasilkan tenaga uap juga. Jadi antara PLTU dan PLTN itu ujung-ujungnya itu penggeraknya sama uap. Cuman yang menghasilkan uap nanti yang berbeda. Nah, di PLTU masuk uap juga banyak. Ada minyak, ada batu bara, ada gas. Gasnya nanti apa bedanya PLTU yang bahan bakar gas dengan PLTG? Nah, kalau PLTU itu dia yang menghangatkan, yang menghasilkan uap dari boiler. Sedangkan PLTG tidak menghasilkan boiler, tidak memanaskan boiler. Ya. Jadi gasnya langsung menggerakkan turbinnya. Sama gas, tapi nanti beda fungsi. Itulah yang kita bahas nanti. Nah, yang agak banyak di PLTU karena nanti dari bahan bakarnya kita menggunakan bahan bakarnya, dan nanti dia jadi tenaga listrik. Nah, kalau yang lainnya langsung gitu ya. Yang banyak dibahas prosesnya. Nah, di keseluruhan ini adalah menghasilkan panas yang menghasilkan tenaga, kecuali air, PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik yang tidak menggunakan panas. Karena dia adalah beda potensial ketinggian.
perlu waduk, beda ketinggian, ketinggian, dan ketinggian memutar turbin. Kalau PLTU dihasilkan panas, baru menghasilkan gas, baru turbin. PLTG juga seperti itu, dari panas, dari yang dihasilkan oleh gas, menghasilkan panas, menggerakkan turbin. PLTD sama juga, PLTD di pembakaran dalam nanti ya. Jadi PLTD bisa bergerak. Kalau yang PLTU juga ada, yang uap itu bergerak juga ada, cuma sekarang nggak dipakai. Untuk kapal ada, Mas. Itu dia gabungan gas dan uap. PLTD juga bahan bakar dari pembakaran. Nuklir juga dari panas yang dihasilkan nuklir menghasilkan uap. Nah, air yang tidak dari panas. Nah, itu ya. Ini yang kita bahas. Ya, khususnya energi konvensional yang disebut energi konvensional. Nah, air itu ada dua. Konvensional, dia disebut konvensional kalau dia pembangkit listrik skala besar. Kalau skala kecil, dia tidak memakai waduk, sehingga dia tidak merusak lingkungan. Cuma skalanya kecil. Bisa tergantung jam juga dia ya. Dan ini yang kita bahas nanti. PLTU, PLTN, PLTD, PLTG, PLTA, dan PLTUG ini ada gabungan ya. PLTUG itu gabungan. Sekarang tuh udah banyak seperti itu ya. Tenaga, gas, dan uap. Gabungan. Nah, selain batu bara, gas itu adalah bahan bakar yang nomor 2 murah. Itu air yang paling murah ya, nggak bayar. Cuman air dia tergantung letaknya ya. Sedangkan kalau PLTU bisa dia letaknya tidak terlalu tergantung tempat. Nah, PLTA ya harus dari waduk itu, tidak bisa dia jauh dari waduk. Nah, ini bahan materinya nanti. Ada yang saya birukan itu ya, yang di bawah enggak. Fungsi dan sistem pengendalinya enggak. Nah, dimulai dari dasar pembangkit ya, dasar-dasarnya ya secara teoritisnya, kemudian pembangkit tenaga uap itu kita bahas khusus timnya ya, pembakarannya dan bahan bakarnya. Kemudian baru nanti khusus tim bakarnya, baru nanti dia uap. Jadi ada 3 bagian nanti yang khusus uap itu. Kemudian kalau bisa langsung ya, bisa langsung dia. Dan ini dia mirip dengan uap gas. Cuman dia tidak memanaskan air, tetapi gasnya panas gas yang langsung. Nah, nanti di uap juga gitu, uap yang tertubuh itu adalah uapnya yang sudah menjadi gas, panasan dari air gas menjadi uap menjadi gas, panaskan lagi. Sedangkan kalau itu gas langsung memang bahan bakarnya adalah dari gas yang ditambang, nah, gas yang ditambang kemudian jadi pembakaran. Dan nuklir ini yang kalau tidak ada kebocoran jadi aktifnya itu adalah sebenarnya yang sangat ini ya, adalah pembangkit listrik yang tidak perlu setiap saat bahan bakarnya ditambahkan. Berbeda dengan uap selain air ya, air kan terus ngalir ya, berarti ngalir ya berhenti. Uap bisa dengan gas gitu ya, itu dia bahan bakarnya dipasok terus menerus. Juga air, nah, ini dipasok terus menerus. Sedangkan tenaga nuklir itu tidak setiap saat ini. Nah, dia proses panasnya itu berantai ya. Nah, dia ulang panasnya. Nanti kalau kurang baru bahan bakarnya digeser ya, udah ada di situ ya, cuman digeser saja. Nah, penambahan bakarnya itu dia butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan nah, makanya kalau ada ya di YouTube juga di berita juga kapal selam tenaga nuklir. Dia tidak perlu seperti kapal selam diesel yang harus diisi bahan bakarnya. Karena dia akan atas itu disebutkan karena bahan bakarnya habis. Seperti juga kapal induk ya, Amerika itu paling banyak punya itu. Prancis ada, Rusia, ya kalau Rusia dia bukan nuklir kapal induk.
gas, uap dan gas. Nah, itu dia bahan bakarnya dipasok sekali saja untuk seumur hidup itu. Tidak udah kapalnya nanti itu sudah tidak dipakai lagi, itu bahan bakarnya nggak bisa masih ada. Itu dia keunggulan itu. Cuma nanti resikonya besar, nanti kita bahas. Nah, ini daftar pustakanya ya. Ini kalau di pembangkit tenaga listrik ini agak jarang ya itu pustakanya. Ini rata-rata dari India. Nah, sama ingat power plant, airplane. Yang kedua, PKK, dia juga Akaraja, kemudian Black Cutting, kemudian El Wakil, sudah ada diterjemahkan bab 1. Jadi saya ngambil yang di atas itu dari PKK, Akaraja dan RKH itu. Itu dia banyak. Terbatas ya buku-buku. Ini penilaian sama ya dengan yang ini. Nah, nanti ada tugas yang akan habis ini. Yang pertama saya kasih dari sekarang, nanti tugasnya nanti untuk diserahkan setelah UTS. Jadi waktunya cukup lama. Jadi kalau nggak menyerahkan itu nilainya cukup besar ya. Untuk membuat, karena kamu udah semester 5 akan membuat laporan KP, maka kamu membuat makalah mengenai pembangkit listrik ya, tenaga konvensional. Jadi ya, air, uap, gas, atau gabungannya, atau diesel, atau nuklir. Salah satunya. Ya, karena pilihan 6 orang, nah, itu boleh ada yang 2, tetapi lokasinya berbeda. Nanti tugasnya saya kasih ya. Terus setelah UTS nanti dikumpulnya. Ya. Setelah UTS dikumpul. Nah ini dia kalau ininya. Penilaian sama ya. Nah ini kita masuk ke yang dasarnya dulu secara umum itunya ya. Pembangkit listrik dasar-dasar ya, dasar-dasar. Nanti baru minggu besok kita masuk ke pembangkit listrik tenaga uap. Karena tenaga uap banyak yang ininya cukup banyak ya. Nah ini yang mulai kita dari dasar-dasar nih ya. Nanti ada yang saya lewatin karena dibahas nanti di uap banyak sih ya. Jadi pertama itu adalah ya krisis energi ya, karena kebutuhan manusia bertambah banyak ya, dan pembangkit listrik yang banyak itu gunakan itu ya konvensional ini, sehingga akibatnya apa, akan menyedot energi ya, seperti batu bara, gas ataupun minyak ya. Nah yang dari bahan tambang tersebut termasuk nuklir nanti itu dia polusinya tinggi. Kecuali tadi air ya, cuman dia air merusak lingkungan ya. Geser bisa satu kecamatan, beberapa kecamatan itu yang geser. Saya tahu waktu di Waduk Jatiluhur itu dia ditransmigrasikan tuh orang-orang Sumatera. Nah dia sedangkan manusia bertambah banyak, kebutuhan energi bertambah banyak. Nah dalam satu sisi makin banyaknya pemakaian energi ini, dia akan ya, biayanya semakin mahal ya. Kemudian polusi makin tinggi. Nah, satu sisi untuk pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan peningkatan konsumsi energi. Nah, semakin tinggi suatu negara konsumsi energi ini tinggi, maka standar hidupnya, pendapatan per kapita itu akan naik. Jadi kalau ekonomi mau naik sekian persen, 1% aja Bapak, artinya harus pertumbuhan konsumsi energinya harus naik. Nah itu kan untuk mendapatkan itu kan dari industri. Ya, industri membutuhkan energi. Nah, sedangkan makin banyak energi nanti itu biaya makin mahal, polusi makin tinggi. Nah, makanya nanti timbul nanti itu menggunakan energi terbarukan. Nanti kita bahas semester depan. Nah, di Indonesia itu tahun 2025 kalau nggak salah itu sudah berkomitmen ya, strateginya itu bahwa
energi terbarukan itu dari pembangkit listrik itu dari mencapai 20%. Khusus energi itu ya. Dan sekarang masih 7%-an itu. Nah, ini kita mengucap energi terbarukan. Nah, yang paling gampang itu nanti adalah salah satunya adalah solar cell. Nanti kita bahas nanti khusus pilihannya nanti. Nah, ini dia satu sisi kita memerlukan energi, akibatnya ya polusi dan jadi mahal karena bahan bakar itu naik terus ya ini ya. Sedangkan untuk meningkatkan secara rakyat berarti harus meningkatkan pendapatan. Untuk mendapatkan pendapatan energi harus naik. Nanti seperti buat kepala kamar naik ya polusi. Karena kalau energinya naik, kesejahteraan nggak meningkat. Nah, gitu ya. Pertama, sekarang industri-industri, sama mesin-mesin yang besar, skala besar itu ya, itu berupaya untuk membuat mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang energinya makin irit. Irit juga ramah lingkungan, karena itu sudah tuntutan gitu ya. Karena kalau di mobil itu ada euro berapa gitu ya, 5 itu kan standar. Kalau awal-awal dulu tidak, yang penting dia bisa bekerja gitu ya. Besar makin sekarang tidak bisa karena lingkungan itu sudah semakin polusinya tinggi. Itu kalau tidak ada COVID ini ya, itu di India dan Cina itu udaranya sangat jelek sekali. Ini ada juga muncul COVID. Polusi itu berkurang. Tapi nanti kalau makin Indonesia naik lagi ya, balik lagi ya. Karena mesinnya yang sama. Yang industrinya yang menggunakan energi yang sama. Walaupun sudah mulai digerakkan, barukan, tapi presentasinya masih kecil. Jadi untuk mempengaruhi penghematan energi harus proses produksi tadi dan jasa harus dibuat yang ramah lingkungan dan mesin-mesin yang menggunakan energi yang irit ya. Apalagi nanti bisa menggunakan energi terbarukan. Nah, ke pembangkit listrik ya. Jadi kita bahasnya di sini tidak energi secara keseluruhan ya. Ini adalah energi yang berhubungan dengan listrik saja. Karena energi ada itu macam-macam kan. Ada yang untuk pembangkit listrik, ada yang untuk transportasi, ada yang untuk industri, ada yang rumah tangga gitu ya. Nah, kita sini dia listrik. Walaupun nanti ya dipakai sama juga. Ada yang memakai industri, ada yang memakai rumah tangga. Kalau transportasi jarang listrik ya, kecuali KRL ya. KRL itu paling ada di beberapa kota ya. Kalau ada di Jawa. KRL itu di Jogja, Surabaya, Jakarta ya, Jabodetabek. Yang lain menggunakan itu Jakarta Trans Jawa itu menggunakan diesel dia ya, listrik. Ada juga transportasi kecil juga kan. Nah, yang lainnya adalah rumah tangga dan industri. Jadi apa disebut dengan pembangkit listrik? Kan jadi beberapa sistem ya, subsistem ya. Matikan atau rangkaian dari sistem atau subsistem untuk menghasilkan listrik itu daya yang ekonomis dengan persyaratan daya yang berguna gitu ya, ekonomis. Jadi dia kalau sekarang itu syaratnya selain ekonomis, kenapa ekonomis? Itu masalah jual ya. Kalau dia mahal, siapa yang mau beli? Nah, kalau di Indonesia, pembangkit itu yang membeli pemerintah. Sedangkan yang punya pembangkit bisa pemerintah, bisa swasta. Nah, harga sudah ditentukan. Kalau pembangkit tenaga air, harganya sekian per kWh-nya. Oh, tenaga diesel, harganya sekian per. Kalau dipakai ya. Jadi, kalau uap, sekian per kWh. Ada ya. Gas ada itu kalau ininya ya. Cuma nanti kalau PLN itu di perjanjiannya umpamanya siang hari listriknya lebih sedikit, tapi kan pembangkit tidak semuanya dipakai, jadi mengurangi ya. Tapi umpamanya suatu pembangkit tidak dibeli sama PLN karena dayanya sudah cukup gitu ya, dia tetap bayar PLN. Dari perjanjiannya seperti itu ya. Jadi pakai nggak pakai PLN harus bayar ke
pembangkit kalau tidak dipakai, itu beda yang waktu yang dipakai ya. Dipakai 1 mega, akhirnya 1 mega. Oh dia tidak dipakai, bukan 1 mega yang dibayar. Ada perjanjian. Dan nanti orang yang membuat pembangkit listrik itu terjamin ya. Tapi kan harus bayar utang juga ke bank. Karena ternyata itu yang membuat industri itu tidak ada duit cash ya. Itu adalah duit pinjaman besar. Jadi harus kecil ke bank. Nah, kalau dia tidak dibayar, PLN gimana? Jadi listrik kita itu apa? PLN ya harus dibayar. Makanya kalau sekarang itu untuk transmisi Jawa Bali itu kayaknya sudah pasokan dari pembangkit dari pemerintah ataupun swasta itu sudah melebihi ya. Ini wajib beli karena perjanjiannya seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas energi konvensional ya. Dan konvensional nanti kita bahas. Nah, ini dia. Ada 2. Kalau pembangkit listrik itu ada 2, konvensional, kemudian dan konvensional. Konvensional itu apa? Itu tadi uap. Uap, kemudian turbin uap, kemudian diesel, kemudian turbin gas, kemudian air, dan nuklir. Nah, ini salah satunya nanti kalian buat untuk ininya. Jadi boleh 2 judul yang sama, misalnya, oh ada yang air, ada sistem air ya, tapi 2 tempat yang berbeda ya. Tapi hanya maksimal 2. Jadi kalian koordinasi sendiri ya, yang orang pagi ini. Siapa yang air, siapa yang diesel, siapa yang gas, siapa yang nuklir atau siapa yang. Jadi pembangkit yang ada ya, jadi di isinya apa nanti saya sebutkan. Kemudian dan konvensional, ini macam-macam ya, termoelektrik, kemudian sama ini ionik ini belum masih ini ya, fuel cell ini udah mulai. Photovoltaik itu solar cell ya, yang magnetik ya. Besi ini dia yang masih kalau ya itu nanti dia akan visi ya, belahan sel. Besi ini dari adalah lemburan sel ini yang belum banyak. Biogas itu dari bahan-bahan sisa kotoran ternak itu ya, itu bisa jadi biogas. Itu bisa jadi pembangkit. Walaupun nanti dia skalanya banyak yang kecil ya. Tapi di Eropa ada yang besar. Karena di Eropa itu kan mereka peternakannya ribuan ya. Bukan kayak peternak kita yang ada belasan ekor atau malah ada ribuan ekor. Itu bisa. Ini itu disebut dia terus menerus ya. Yang adalah yang energi terbarukan. Bisa dia tidak habis. Kalau yang konvensional itu suatu saat habis, ya suatu saat habis, kan? Gas habis. Air ya yang tidak ya. Selagi dijaga hutannya itu. Ini geothermal ini panas bumi. Nah, ini di Indonesia sudah ada. Kita sudah lama cuma di Bogor itu ya. Sekarang sudah banyak terakhir itu di Sumatera Utara. Karena Indonesia potensi terbesar di dunia geothermal. Masih sedikit, karena mahal. Kemudian energi angin. Nah, yang besar juga ada di Sulawesi Selatan. Walaupun secara petanya angin di dunia, Indonesia tidak masuk cocok ya untuk tenaga angin. Tapi ada beberapa daerah. Kan kalau geothermal kita termasuk yang terbesar malah ya. Biogas kita juga banyak, cuman tidak terkonsentrasi ya. Bisa-bisa. Kemudian ini yang masih sedikit di Indonesia adalah tenaga laut. Tenaga laut ada 3, otek, perbedaan energi, kemudian gelombang dan tidal ya. Tidal. Satu gelombang berarti di permukaan, kalau tidal itu adalah tinggi turunnya air pasang surut. Ini yang konvensional. Ini nanti yang kita bahas semester depan. Nah, kita yang di sini ya. Ya, listrik dapat definisikan sebagai mesin atau perakitan peralatan yang menghasilkan dan memberikan aliran energi. Kalau sudah dapat mekanik itu gampang ke listriknya.
yang memerlukan energi itu adalah menghasilkan mekaniknya. Nah, dari mekanik listrik tidak memerlukan energi lain karena dia hanya menggunakan apa namanya gulungan dengan magnet ya, ini ada listrik. Jadi, kan dia harus bergerak. Jadi bagaimana dia menghasilkan listrik? Listrik dengan gulungan akan menghasilkan magnet. Nah, itu adalah untuk yang barang-barang yang di pelabuhan itu ya, kan listrik. Magnet alam dengan gulungan, cuman yang bergerak ya. Nah, mekaniknya ini ya, memerlukan untuk menggerakkannya ini ya, dia memerlukan energi. Nah, energi tadi bisa dari air, dari uap, dari gas, dari bahan nuklir gitu ya, dari diesel. Itu yang kalau udah dapat gerak, udah itu tidak untuk dapat listrik. Nah, listrik adalah energi yang paling mudah didistribusikan, ya, paling mudah daripada energi lainnya. Dan untuk menaikkan lagi, enggak. Nah, kalau air makin jauh dia kan makin kecil aliran. Minyak apa juga gitu kan, panas. Nah, dari jenis penggerak ini dia akan menentukan jenisnya tadi. Kecuali PLTN ini ya, nuklir ya. Nuklir ini dia bukan dari ini dia, bukan nuklirnya apanya? Yang menggerakkannya bukan nuklirnya. Nuklirnya itu hanya memanaskan air. Kalau uap, tenaga uapnya yang menggerakkan turbin uapnya, sehingga turbin uap menggerakkan generator atau menghasilkan listrik. Diesel, ya, tenaga dieselnya yang menggerakkan bakarannya, bahan bakarnya ya minyak ya, diesel. Itu dia dieselnya yang menggerakkan nanti startnya itu yang menggerakkan turbin. Memutar gas ya, itu juga gasnya yang memutar, panas gasnya turbin sehingga turbin bergerak. Air ya, airnya yang menggerakkan turbin, tenaga air. Jadi tenaganya menggerakkan turbin itu yang disebut nama listrik pembangkit utama. Nuklir tidak, bukan nuklir yang menggerakkan turbin, yang menggerakkannya adalah uap juga. Jadi gas itu ya, yang nuklirnya hanya memanaskan. Nah, karena di sini sudah ada uap. Uap ini dengan nuklir sama-sama uap, cuman dia bahan bakarnya berbeda. Kalau sini dia bisa dari minyak, bisa dari bara, bisa dari gas. Kalau sini memang bahan nuklir. Ini khusus nanti. Cuman yang menggerakkan turbinnya sesama uap. Jadi kalau setelah jadi uap dia udah sama, ini sama antara PLTU dengan PLTN. Nah, ini yang 5 ini nanti kalian bahas. Boleh 2 yang berbeda yang sama ya. Mungkin si A sama-sama uap atau si B. Jadi pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit tenaga diesel, turbin gas, tenaga itu disebut pembangkit listrik tenaga termal. Nah, semuanya panas ya. Jadi uap ya berasal dari panas, gas apalagi, diesel dari panas, kemudian juga nuklir dari panas. Kemudian dari panas juga energi. Air satu-satunya ya. Nah, ini nggak terlalu penting, ini kan energi adalah kaya dalam masa dikali kecepatan juga. 1 kilo energi menggerakkan untuk 1 derajat suhu ya. Jadi energi nggak usah terlalu kita ya. Tidak, masing-masing ini akan dibahas nanti. Ini ada fusi di sini gitu kan, fusi ini di nuklir kita bahas. Jadi tadi listrik adalah konduksi atau transfer energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, listrik adalah aliran energi atom memiliki, makanya dia adalah energi yang paling mudah ditransfer. Teoritis ya, nggak usah terus dipelajari aja. Nah, ini yang tadi sedikit nanti di air juga bahas energi potensial. Ini ketinggian ya. Jadi ada massa, ada gravitasi, ada ketinggian. Energi potensial. M massa, G itu gravitasi, H itu ketinggian. Jadi dia karena perbedaan tinggi itulah dia dapat energi. Walaupun massanya ada, gravitasi ada,
ketinggiannya 0, mau taruh di lantai, ya nggak ada energinya. Air umpamanya itu 1000 ton gitu, ditaruh di bak bawah, ini nggak ada kan energinya. Tapi kalau dia di atas itu ada bawahnya, nah itu dia baru nanti muncul energi itu dari. Nah ini satu-satunya nanti yang tidak menggunakan panas, dia menggunakan energi beda. Kalau yang lainnya energinya adalah panas dan itu energi kinetiknya. Nah ini kita sebagai orang harus kuat nanti ya, daya. Nah, ini daya ini adalah banyaknya usaha tadi yang dihasilkan dalam satuan waktu. Ya, nanti kalau listrik berapa dayanya? Maksudnya 1000 watt. Ya. Energinya berapa? Jadi 1000 watt per hour per berapa? Karena kita nanti yang kita bayar itu kalau listrik di rumah kita itu adalah energinya ya, tapi usaha yang dalam satuan waktu. Gitu kan. Yang namanya KWH nanti kilo itu dalam ribuan ya, sebenarnya watt hour ya dalam sejam kita bayar berapa satu wattnya, kalau itu sekitar 1400-an saya ya. Ini cuma satu watt itu adalah 1 joule per second. Jadi kalau udah daya ada itu ya, tapi dia ada satuan waktunya ya. Kilowatt itu 1000 watt. Nah ini yang ada di pasaran PK atau horsepower. Kalau bahasa Inggrisnya horsepower, kalau Belandanya itu PK. Singkatan dari Paardekraft. Sama. Horsepower daya kuda. Jadi horsepower 1 PK itu bukan 1000 watt ya. Ini adalah 746. Jadi kalau yang biasanya PK itu kan biasanya AC gitu ya. 1 PK itu dia 700. Kalau setengah PK ya 350 ya tambah 26. 376 ya 373 ya. 75 di belakang. Setengah PK. Itu di situnya ada wattnya juga, tapi udah kebiasaan orang ya. Kebiasaan. Tapi sebenarnya bahasa Belanda, Paardekraft kalau bahasa Inggrisnya power. Itu berapa? Ya. Yang biasa digunakan di arus kuat. Nanti ada lagi kilovolt, ampere, kvar gitu ya, nanti ada. Itu udah ada kuliahnya sendiri ya. Nah, tadi sudah saya bilang juga, listrik adalah bentuk paling nyaman dan serbaguna dari energi. Mudah, jadi dari listrik bisa macam-macam. Bisa menggerakkan menjadi panas dia, bisa menjadi tenaga gerak dari listrik. Listrik bisa menjadi energi. Itu dengan nanti efisiensinya ya. Dengan listrik memainkan peranan penting juga yang kedua ya di sektor industri. Jadi ini adalah indikator apa namanya produktivitas dan pertumbuhan dari suatu negara. Semakin tinggi daya yang dipakai per kapita di dalam suatu negara, nanti indikatornya masih produktivitas mati. Tapi itu kan tidak dijamin semua ya. Makanya satu orang pakai listrik untuk menghasilkan suatu barang. Yang satu hanya untuk main game gitu, itu berbeda. Kalau itu sama pakai listrik ya kan, produktivitasnya naik, cuma hasilnya yang satu nggak ada, yang satu dia menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang banyak pemakaian listrik itu kan hampir setiap dunia. Jadi bukan hanya produktif saja, hal yang konsumtif pun menggunakan listrik. Sehingga indikator ini ya tidak termasuk dia. Banyak makai kok, tinggi suatu daerah tinggi pemakaian listrik, ternyata produktivitasnya turun, malah kecil gitu ya, karena dia bukan dipakai untuk hal yang produktif. Dia akan meningkatkan produktivitasnya, berarti hal yang produktif kan, sehingga meningkatkan pertumbuhan. Nah, ini di Indonesia. Kita di Indonesia ini ya, di tenaga kerja itu di sebelum kita mereka sudah ada, jangan ada ya. Kira abad 19 sudah ada 18 berapa. Kemudian berkembang masuk Jepang juga. Kemudian setelah Indonesia mereka itu diambil oleh orang-orang Indonesia.
Nah, setelah di pemerintah Indonesia ini terjadi berkali-kali perubahan. Pertama disebut jawatan listrik dan gas. Kapasitasnya masih kecil waktu itu ya, 157 megawatt. Kemudian 61 berubah menjadi jawatan listrik gas, menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. Oleh listrik negara, listrik dan gas. Sekarang dipecah ya, gas sendiri, listrik sendiri. Dan baru perusahaan PLN dan PGN, gas sendiri, PLN sendiri. Kemudian disikan menjadi perusahaan umum. Nah, sekarang menjadi PT gitu ya. Nah, mulai 92 pemerintah memberikan kesempatan semua, awalnya itu negara ya, swasta untuk bergerak di bisnis tenaga listrik. Tetapi ya dia di segi pembangkit ya, karena nanti kalau dari transmisinya nggak kuat swasta. Dulu yang mudah telepon saja dulu itu tuh waktu Telkom dan Indosat itu kan dulu awalnya pemerintah semua. Indosat khusus luar negeri Telkom. Kemudian lagi perubahan, semua perusahaan Telkom boleh untuk internasional. Tapi dengan syarat Indosat juga harus membuat jaringan kabel seperti Telkom. Tidak sanggup. Apalagi listrik ya. Sehingga pembangkitnya yang diswastakan, boleh swasta ya, karena masih ada. Sedangkan transmisinya ya, karena kalau swasta yang bangun nggak sanggup. Kecuali dari pembangkit ke jaringan listrik terdekat. Memang dia bangun sendiri ya. Jadi kalau jaringan namanya ekspor tinggi, tegang menengah, dan tegang rendah, itu semuanya PLN. Dia hanya membangun listrik pembangkit, itu dengan perjanjian dengan PLN itu tadi. Karena kenapa perjanjian seperti itu ya, karena pembangkit itu kan balik modalnya lama, sehingga perlu jaminan. Kalau enggak orang nggak mau tindakan. Tapi kalau PLN cukup nggak diambil punya saya, ada perjanjian. Jadi sekarang PLN kelebihan pasokan, terutama siang hari, itu pasokan. Sehingga dia harus beli karena udah ada perjanjian. Makanya sekarang kalau kamu mau nambah daya itu mudah. Kalau dulu tuh ngantri nambah daya. Bahkan nambah daya itu malah sudah ini kan cepat nambah daya hari itu bisa. Ini kapasitas. Jadi ya dari PLTA, PLTD, PLTU, PLTG ya. Ini dari 2003 ya. Nah, ini dia yang PLN yang bangun. Tidak swasta, ya pembangunnya boleh swasta ya, tapi itu kan kontraktornya. Tapi yang itu sudah ada interkoneksi transmisi jaringan 500 kV atau kilovolt ya sampai 100 kV dua kali ya, dengan dua kali menggunakan 150 kV. Nah ini PLN yang bangun bapak jaringannya. Nah ini sedikit, ini banyak gini nanti dia ke tenaga uap ya, siklus termodinamika ini lebih banyak ke tenaga uap. Sedikit aja nanti kan tenaga uap kita bahas lagi ya. Karena dia ini termodinamika. Kalian nggak dapat nih pelajarannya kuliahnya, anak mesin yang dapat. Nah. Usaha atau hukum-hukumnya nggak usah kita langsung ke nah, nanti juga kita bahas mesin pembakaran dalam, istilahnya pembakaran dalam atau internal combustion ini diesel ya, dan listrik dan bensin lebih aman. Di sini kita bahasnya diesel ya. Tapi akan kita bahas juga perbedaannya dengan bensin. Cuman ada perbedaannya antara mesin diesel untuk pakai listrik dengan yang bergerak seperti mobil ya.
yang turun panas besar, itu tidak bisa starter awal seperti penggerak awal ini. Ini sudah ada sekarang yang skala besar, makin besar. Ini beberapa siklus, terus kayak waktu ada siklus Carnot, siklus Rankine, nanti kembali ya. Lihat hasil itu tidak langsung memang, dan binary minta dan siklus daya gasnya yang di siklus foto siklus sel di tadi ya, ada siklus besar seperti ini. Yang siklus Carnot tadi ini ya, yang Rankine ini sebelah kirinya ada aktornya ya. Ini belum ini ya, uap dihasilkan. Nah, ini itu macam-macam, bisa dibakar, bisa dengan nuklir gitu ya. Nah, setelah jadi gas ini, ini dia sama. Di sininya yang berbeda-beda. Ini bisa menjadi uap, lain bisa ada gas ya, ada minyak, ada batu bara, bisa juga dengan nuklir. Nah, ini uap. Baru satu tingkat ini ya. Pokoknya apapun sisa dari gas tadi yang setelah menggerakkan generator ini bebannya itu generatornya ya. Nah, sini listrik didinginkan. Jadi air masuk lagi ke sini. Itu seterusnya. Nah, tentu sini ada tambahan ya, karena gimana pun dia ini ada kecerombong juga. Ya, tidak semuanya jadi ke air. Kecerombong. Jadi tadi udah dingin, dipanaskan, jadi uap, didinginkan, kembali ke air lagi. Gitu naik. Ini suhunya kan. Jadi dipanaskan jadi uap, dapat tenaga kan. Nah, tenaga dia berkurang. Didinginkan di sini. Kembali lagi cair. Panaskan lagi, dapat tenaga. Sisa tenaganya dicairkan. Tidak menghalangi yang masuk. Cairkan, kembali lagi, dipanaskan lagi. Ini siklusnya namanya siklus Rankine. Tekanan dan volume. Tekanannya, ini kecepatannya ya. Tekanan, ini volume. Waktu. Suhunya, ini suhunya. Ini siklusnya. Panaskan, dapat tenaga nih. Di habis muter turbin, sisanya didinginkan. Evaporatornya di sini ya. Efisiensinya nih ya, dikurangi. Nah, ini siklus pemanasan kembali. Jadi kalau tadi langsung didinginkan setelah menghasilkan tenaga, muter turbin di sini nanti tenaganya dinginkan. Jadi cair lagi kan, masukin lagi proses. Nah, kalau ini dia tidak dikembalikan lagi, dia digunakan untuk yang berikutnya. Sini awalnya sama. Kemudian masuk dia kan ke turbin pertama, dapat tenaga panas, jadi tenaga ke turbin. Nah, hasil dari turbin tidak jadi ke kondensor langsung, dipanaskan lagi, baru masuk ke turbin kedua. Nah, baru yang terakhir ini baru dia didinginkan. Nah, ini tingkat dia. Tadi kan kasus ini didinginkan. Ini dia dapat high pressure, tekanan tinggi ya, tekanan tinggi. Panaskan lagi pembuangan dia ya. Ini coba. Nah, ini bisa juga digunakan. Ini punya tenaga nih kan. Nah, sisanya tidak langsung dingin. Nah, di sini dia kondensornya lebih ringan kerjanya daripada yang ini tadi. Jadi kan masih sangat panas nih. Ini ya. Panas harus didinginkan. Pokoknya output dari turbin harus didinginkan. Nah, ke sini tidak, malah dipanaskan lagi. Dapat lagi tenaga. Panaskan lagi dapat tenaga. Sehingga sini dia lebih ringan lah ya. Nah, ini biasanya nanti waktu di PLTU kita kondensornya ini bisa sistem terbuka atau tertutup. Kalau dia sistem tertutup, nah itu dia air kondensornya bebas. Kalau sistem terbuka, berarti airnya harus sama. Atau ini tidak dikembalikan ke sini. Nah, ini diulanglah, berarti rugi. Jadi kalau diisi ulang, ini kan harus pemanas tambahan lagi. Ke sini kan airnya udah panas. Di sini dia tinggal menguapkan. Sama dengan tadi ya. Sama, dipanaskan dapat tenaga,
Ini bukan langsung dijadikan, kalau saya langsung kondensor, didinginkan, ini enggak, dipanaskan lagi, apalagi tenaga. Baru dia dinginkan, ya. Nah, tenaga, panaskan lagi, baru dia didinginkan. Jadi baru kita, jadi dapat dua kali tenaga yang menggerakkan. Ini siklus regeneratif atau pemanas air umpan. Ini dia. Ya. Dia umpannya dikembalikan panas. Dari kondensor kembali sama boiler. Ini dia dipecah turbinnya. Nah, output dari sini ya diinginkan. Dan di sini dia dikembalikan ambil dari air sumur. Ini harus pakai pompa ya karena dia air ya. Kalau air dia pindah tidak bisa. Dia bisa juga dari tinggi ke rendah. Nah, kalau naik dia harus pompa. Nah, ini sedikit lagi ya. Ini secara umum dulu ya. Ini secara umum. Nanti baru kita nanti yang masing-masing. Ini sambungan hari tadi. Ya, siklus uap binar. Ini dua ininya, turbinnya. Pertama sama nih air, turbin air biasa. Kemudian dia ada juga turbin dari merkuri ya, dipanaskan. Ini memanaskan merkurinya, dia sistem tutup ya, karena itu merkuri tidak keluar. Air nanti ya. Jadi dalam pipa. Jadi pipa isi merkurinya yang dipanaskan dari sistem ini. Nah, ini baru generator. Ini pemanasnya lebih dari satu. Ini dia dari air raksa. Kemudian ini mirip regeneratif dan rehab, ya kan? Gabungan dari regeneratif dan rehab. Tadi kan pemanasan kembali, regeneratif sama ada dua. Ini boilernya yang pertama tadi, panaskan dapat tenaga ke turbin tekanan tinggi high pressure, kan? Jadi kan keluar, tidak langsung ke kondensor, masuk lagi ke pemanas lagi nih. Tapi nanti dia ke low pressure. Baru dikembalikan. Kondensornya di kondensor. Umpanan. Ini gabungan regeneratif dengan rehab. Efisiensinya saja. Kemudian bahan-bahan bakar dan pembakaran. Inilah yang menggerakkan mengubah energi fosil tadi. Dia kan dari minyak disebut minyak kan, karbon, intinya karbon dia bakar. Sehingga menghasilkan panas akan menghasilkan tenaga itu dia baru meningkat. Umumnya bahan fosil yang digunakan itu adalah batu bara, bensin, solar atau gas. Itu yang bahan bakar ya. Nah, itu yang termasuk jarang, hanya beberapa negara besar itu menggunakan nuklir. Jadi ya, mesinnya ya ICU mesin atau internal combustion mesin, turbin gas, listrik. Nah, air yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Dia adalah satu-satunya nih pembangkit listrik yang tidak menggunakan panas. Dia menggunakan pembedaan. Ini yang nuklir khusus. Nanti kita bahas dulu. Dia secara fisi ya, dari uranium. Tapi sekarang di Rusia sudah ada pembangkit listrik, tapi belum sebanyak yang fisi ya, fusi. Peleburan. Nah, biasanya peleburan nuklir itu biasanya bikin bom. Jadi sekarang sudah bisa. Itu yang paling susah. Kalau yang ada sekarang itu biasanya ada, cuman bedanya ada air sama empat. Sistem Amerika dan Rusia itu berbeda, nanti kita bahas. Yang di sini adalah pembelahan sel. Inti atom itu dibelah, dasar itu akan menghasilkan energi rantai.
saling tabak terus menerus gitu ya. Tapi dia dikontrol, kalau dikontrol dia akan terjadi dia tidak terkendali bisa meledak. Nah karena dikontrol itu kan lama-lama dia juga akan berkurang. Tidak dikontrol, nah, bisa dia energinya turun, cuma nanti tempatnya, wadahnya tidak sanggup bisa meledak. Jadi dikontrol. Ini akan kita bahas dulu. Ini dari bahan-bahannya ya. Dan ini generator uap yang paling banyak digunakan di dunia adalah pembangkit listrik tenaga uap. Bahan bakar paling murah. Selain air tentunya ya, air energinya murah tapi pembangunan mahal karena pengaduknya sangat mahal. Kan generator uap bahan bakar yang paling murah, dia bisa menggunakan batu bara. Nanti beberapa jenis batu bara juga kita bahas. Nah, untuk generator atau pembangkit uap ini disebut boiler. Nah, ya cerek sama kita yang panas. Nah, jadi bawahnya dipanaskan, jadi dia akan menguap. Nah, uapnya tidak langsung dipakai ya, karena itu masih dicampur air, tekanannya masih tinggi. Jadi dia dipanaskan lagi sehingga uapnya dibuang. Sehingga akhirnya dia sama seperti gas gitu. Mirip ya dengan gas ujungnya nanti. Nah, cuman kalau gas kan dia langsung sudah ditambang, gasnya sudah dapat langsung dia mengarah ke tambak tenaga uap tadi. Ya ada kondensor. Nah ini dia sebenarnya bisa nggak tambah bisa, cuma nanti berat bagi boiler untuk memanaskan terus-menerus dari air dingin gitu kan. Dan nanti Pak ini yang kondensor kan uap yang mencairkan uap sehingga dia airnya masih panas. Jadi kalau dimasukin ke boiler lagi dia mudah menguap. Nah, kalau air dingin yang dimasukin kondensor ini juga akan merusak lingkungan. Tidak bisa dia tidak diperbolehkan untuk ini masih uap panas. Jadi dia berkondensor sehingga dia didinginkan. Didinginkannya bukan air dingin ya, jadi uap menjadi cair. Airnya masih air panas yang dimasukkan lagi ke dalam boiler sehingga untuk menjadi uap dia lebih mudah. Sama aja gitu kan, umpamanya kamu punya air yang dari inilah termos yang masih panas, umpamanya dimasukkan ke perek, kan dia belum didih, cuman mendidihnya cepat kan, 4 menit belum didih, cuman ada air yang dingin dimasukin ke perek, kan lama dia, seperti itu juga. Jadi hanya mencairkan uap, airnya masih panas. Nah, kenapa nggak uapnya aja langsung? Nggak bisa. Nah, sambil contoh, tadi deh ya, ada nggak tadi satu, bentar. Ini kondensor ada situs, nggak ada lagi ya. Ini kondensor semua. Kenapa nggak uap saja langsung dimasukkan lebih mudah? Nah, sambil contoh yang tadi satu dulu. Saya tutup dulu nih ya. Karena tekanannya berbeda, sehingga nanti kalau uap langsung tanpa kondensor itu, nah ini sambil contoh yang sederhana aja ya. Ini ya. Bisa yang lihat, yang satu aja. Kan itu sama aja ya. Nah, contohnya ya. Ngomongnya kan tadi, kenapa kondensor kan kita butuh uap juga sini nih, panas. Kondensor kan uap jadikan air kan. Cuma air panas dipompa lagi ke sini. Ini kalau uap kan bisa langsung ke sini juga. Ya kalau ke sininya bisa, masuknya nggak bisa. Kenapa? Tekanan di sini itu lebih rendah dari tekanan yang sini. Sehingga dia bukannya masuk sini malah keluar. Tekanan ini kan tinggi, ini keluar malah kan. Ini tekanannya lebih rendah. Nah, pasti dia yang dari boiler keluar. Nah, ini saling menghalangi. Turbin tidak berputar atau berputar pun sangat lemah. Nah, kenapa di sini dicairkan dulu uap tersebut. Nah, kalau dari kan rugi kita. Sudah untuk mencairkannya perlu energi gitu kan. Memutar air nih, kan perlu pompa. Kemudian air dipanaskan lebih lama dia daripada uap. Menguap lagi. Nah, cuman ini nggak bisa masuk. Uap ini tekanannya lebih rendah dari tekanan yang ada di boiler. Sehingga boiler akan menolak, malah keluar dia. Nah, tapi kalau ini cair, beda. Ini cair, beda. Cair dengan uap ya masuk. Airnya masih di bawah. Karena uap akan ke atas. Ini dipompa lagi. Masuk sini. Nah, ini kenapa pakai kondensor. Ini ya. Jadi, saya lanjutkan yang tadi. Nah, kondensor itu jenisnya macam-macam nanti. Pendinginnya ya. Untuk pendinginkan uap menjadi cair. Sehingga nanti
di turbin tidak ada lagi uap di belakangnya, sehingga dia lebih yang didorong sama dari depannya lebih mudah. Jadi ya, kembali ke boiler nanti kita ada beberapa, nah kita langsung ke jenisnya aja ya. Jadi tadi dari uap tadi kan, dari steam tadi, wah, ini dia macam-macam. Yang panasnya. Nah, pening ini ada sistemnya nanti terbuka dan tertutup. Ya, air di sini ini udara ya. Ini yang terbuka ininya. Jadi kayak apa namanya? Spray gitu ya. Air. Sehingga gas tadi nih kena air dia akan jatuh. Ya. Ini ditampung. Nah, ini masukin lagi ke. Nah, ini airnya akan ditampung, ini airnya harus air bersih. Supaya tidak merusak boiler, nanti harusnya bersih. Ya, harus bersih nanti ini. Nah, jadi ada uap disemprot pakai air yang halus, nah, jadi uapnya jadi campur air deh kan. Nah, jadi jatuhlah air panas. Nah, ini yang permukaan ya. Keuntungannya ya biasanya dapat digunakan air umpan dari boiler yang kemudian bahkan dapat lebih rendah digunakan air dingin. Nah, kelemahannya biaya lebih mahal. Pemeliharaan ukuran lebih tinggi ya, ukuran besar dan banyak memerlukan ruangan. Kemudian syaratnya kondensor modern itu adalah uap yang masuk ke kondensor harus rata ya bentukannya. Tidak ada yang kehilangan. Nah, jumlah air pendingin harus diatur suhu yang, karena dia tujuannya adalah mendinginkan, karena sampai dia nggak dingin jadi masih uap terus ya. Karena dia akan mengganggu tekanan output daripada turbin. Tekanan turbin akan berkurang. Dan tidak boleh kotoran ya. Nah, ini macam apa? Kotoran masuk lagi ke boiler itu akan mengakibatkan boiler itu kinerjanya akan turun. Udah panas ininya, tapi kan ada kotoran di dalam. Kotoran itu kan kayak isolasi nih, menghalangi panas. Ini ada kebocoran. Yang jet itu nozzle tadi ya. Spray ya, uap di sini di spray, jadi air kan harus banyak. Nah, ini airnya harus yang sama ya, air bersih. Nanti masuk, tidak boleh ada kotoran. Ini itu hal. Tapi ini jarang digunakan, lebih banyak yang kalau yang skala besar itu sistem tertutup nanti. Ini ya beberapa sistemnya. Kemudian turbinnya, nah dia agak berbeda dia dengan turbin PLTA ya, dia mirip dengan gas. Ya, ada nozzle yang dorong tekanan gas. Jadi ada dua, impuls dan reaksi, ada gabungan. Impuls itu apa? Impuls itu adalah uap tadi langsung nabrak bilah-bilah daripada yang bergerak, ya kan? Push apa langsung. Kemudian kalau reaksi, ya tidak. Reaksi seperti ini. Bahwa kita pakai selang, tekanan tinggi, ujung selang itu akan bergerak, ya kan? Nah, itu reaksi. Reaksi itu yang menggerakkan sini. Jadi dia tidak nabrak bilahnya. Jadi karena reaksi keluar dari, hanya dibuat jetnya ya, jetnya. Nozzle tersebut kecepatan tinggi sehingga dia atau gabungan sama gabungan dari itu. Ini yang impuls ya, dorongan. Ini bilah dari turbin. Nah, kalau bilahnya ini kasih as itu ya.
Nah, didorong sama ditolong air, mau air atau angin pasti muter ya kan. Nah, ini coba nanti bukan di jet kan ya. Bentar. Jadi dia dorongan dari gas tadi dorong ke bilah turbin. Cuman dia nggak bisa seperti ini ya, halus nanti. Kalau ini seperti PLTA nih. Nah, gimana yang apa namanya reaksinya? Reaksi dia tidak ada bilahnya di sini, karena dia tidak nabrak bilah, tapi dia dari nozzle-nya tadi disambung ke apa turbin, badan turbinnya tadi. Nah, keluarnya air dari sini yang menggerakkan, keluar gasnya sini ya, ini yang menggerakkan seperti selang tadi. Apalagi kalau selangnya kencang dia, yang kencang tuh kalau kamu pernah lihat atau dekat pemadam kebakaran, nah itu kencang, harus ditahan itu, enggak lari-lari kemana. Nah, ini dia disebut ini reaksi. Nah, nanti ada juga gabungan ya. Artinya satu reaksi dia bilahnya lebih dekat ininya ya. Jadi reaksi ujungnya ini juga nabrak ke bilah. Nah, kalau ini kan tidak. Ini ujungnya tidak menghasilkan apa-apa energinya, hanya dari reaksinya saja. Kalau yang sebelumnya reaksinya tidak ada. Karena ini tetap tidak ada reaksi. Kalau ini tetap hanya nabrakan sini. Nah, kalau ini tidak tetap. Cuman ujungnya tidak ke bilah. Nah, kalau yang gabungan nanti, nah yang pertama ini tetap, ujungnya ini ke, cuman bilah yang lain di sininya ya, bukan ke sini. Dia berlapis. Nah, nanti akan kita ada nanti simulasi. Ini impuls dan reaksi tadi. Ya, turbin. Nah, dari turbin ini, ya, air juga seperti itu nanti. Seperti air juga. Uap juga seperti itu. Gas ya. Misal dia kan ini ya, piston nanti ya. Karena nuklir ya. Apa? Gas. Nah, itulah beberapa jenis pembangkit listrik ya. Dasar dulu ya. Nah, nanti kalau udah masuk ke babnya, nanti saya lihatkan beberapa videonya ya. Supaya dapat gambaran di mana uap itu menggerakkan turbinnya. Jadi kita lihatkan itu ya. Nah, nanti tugasnya lihat di Google Classroom ya, di Google Classroom. Tetapi nanti kalau kita ada waktunya nanti udah bisa ketemu di itu ya. Sekarang kan yang bisa ketemu di kampus kan baru yang praktikum ya diperbolehkan ya. Itu sudah bisa offline ya. Kalau yang ini nanti kalau kan kalian sudah diminta untuk itu ya, apa namanya,